Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadrati Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Sayyidi Syekh Sahibul Wafat Tajul Arifin. Khususan ila hadratil Mukarram Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamati fid dharain. Amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. وقال الله تعالى في آية أخرى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صدق الله العظيم. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah sampai malam hari ini dengan segala kenikmatan yang Allah telah turunkan kepada kita semuanya, kita masih berkemampuan hadir di majelis ini melaksanakan amaliyah, khususnya zikrullah. Tentu saja maksudul a'zamnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Melalui tangan mulia dari guru kita Hadratus Syekh Sahibul Wafat Tajul Arifin, itulah kemudian secercah pengetahuan, sederet ukiran tinta emas yang digoreskan di kitab ini menjadikan mata kita sedikit bisa melek, telinga kita sedikit bisa mendengar, lisan kita sedikit bisa mengeluarkan kata-kata indah dan bermanfaat. Oleh karena itu, saudaraku hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, menjadi sangat penting bagi kita semuanya untuk menggali lebih dalam, berikhtiar bersama-sama, mencari sesuatu untuk kita gapai, apa-apa yang belum beliau curahkan dalam kitab ini. Karena bila kita hanya membaca kitab Miftahus Sudur ini, hikmah-hikmah yang kita peroleh hanya seputar yang ada di tulisan ini. Sementara ilmu dan karomah beliau, guru kita, di luar yang ditulis di kitab ini masih sangat jauh dan sangat banyak yang belum kita peroleh. Sehingga dengan demikian, zikir merupakan landasan utama dan modal yang sangat efektif untuk kita pakai, kita pergunakan meraih sesuatu yang belum digores di dalam kitab ini. Di dalam serentetan tulisan yang beliau telah goreskan di kitab ini, beliau menyatakan, "Wat tasawwufu yad'u ila takhliyatil qalbi minar radha'ili wa tahliyati bil fadail." Bahwa ilmu tasawuf itu yad'u, mengajak kepada orang yang belajar ilmu tasawuf dan yang mengamalkan ilmu tasawuf tersebut
ila takhliyatil qalbi, menuju kepada kepengosongan hati. Hati ini dikosongkan. Dari apa? Minar radzailih, dari sifat-sifat yang tercelah. Kenapa harus dikosongkan? Berarti memang hati ini berpotensi memiliki sifat-sifat yang tercelah. Sehingga sifat-sifat yang tercela itu harus dibersihkan. Wa tahliyatihi bil fadail, setelah dikosongkan diapakan? Nah, wa tahliyatihi, maka harus diisi, dihiasi bil fadaili, dengan amal-amal yang utama, amal-amal soleh. Bagaimana proses untuk mengosongkan sifat-sifat yang tercela, dan sekaligus bagaimana upaya mengisi hati dengan sifat-sifat yang utama, yang baik, amal-amal yang soleh? Tentu saja sekaligus guru kita mengajarkan kepada kita, memberikan kepada kita alat untuk itu, yakni berupa zikrullah itu sendiri. Berupa zikrullah itu sendiri. Bagaimana zikir yang diberikan oleh Syekhul Mursyid kepada para murid-muridnya? Yaitu dengan cara diawali, dibuka dulu pintunya, dibuka dulu hijabnya, melalui yang namanya talqinud zikri, melalui proses talqin zikir, menanamkan sesuatu benih yang unggul berupa zikir itu ke dalam hati para murid-muridnya. Nah, dengan zikir yang telah ditanamkan tersebut, berproseslah zikir itu kemudian untuk litasfiyati qulubihim, membersihkan hati yang kotor, membersihkan hati yang penuh dengan sifat-sifat radzail, tercelah. Nah, kemudian bagaimana mengisinya? Secara otomatis zikir itu di samping dia membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, menyucikan jiwa dari sifat-sifat yang tidak baik, maka sebagai penggantinya adalah langsung amal-amal soleh yang ada di dalamnya mengganti kedudukan dari sifat-sifat tersebut. Litazkiyati, litasfiyati qulubi wa tazkiyati nufusi wa isalim ilal hadratil ilahiyah. Karena dengan modal hati yang bersih, jiwa yang suci, itulah kemudian seseorang akan mampu dihantarkan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus bisa melalui proses tersebut? Sebab Allah itu maha suci. Tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau tidak dalam keadaan suci. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran pada surat Ali Imran, salah satu ayatnya begini: mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Akibat daripada kotornya hati ini, ya, terlalu banyak dosa yang ada pada diri seseorang, menyebabkan Allah mengumpamakan kamathalil ladzi istawqada nara, seperti api yang tadinya memancarkan cahaya, yang kemudian cahaya ini menyinari sekelilingnya, kemudian tiba-tiba tatkala sedang menyinari sekelilingnya, tiba-tiba cahayanya diambil sama Allah, dipadamkan sama Allah. Apa yang terjadi? Gelap. Tadinya ada cahayanya, tiba-tiba gelap. Maka karena sudah gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Seperti orang tuli, orang bisu, orang buta. Gimana orang buta? Sifatnya orang buta, orang bisu, orang tuli, diajak ngomong ya gak krungu. Disampaikan sesuatu ya gak krungu. Diajak ngomong gak iso
nggak bisa interaktif karena bisu. Ditunjukkan sesuatu nggak bisa karena buta. Diberikan informasi apa-apa nggak bisa menangkap karena tuli. Bahasa yang simpel, lola, lolo. Ya toh? Coba orang bisu ya. Dikai informasi apa ya gak iso. Lola, lolo, tolah, toleh. Nah, seperti itu. Ini Allah menggambarkan seperti itu. Nah. Ada lagi digambarkan seperti debu. Yang tiba-tiba debu ada di atas batu, tiba-tiba dihempas oleh angin itu. Namanya debu, barang kecil. Dihempas oleh angin kencang. Mathalul ladzina kafaru sebentar. Ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim ma'amalum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'in dzalika huwad dhalalul ba'id. Seperti amal, seperti debu yang ada di atas batu tibas. Karamadin ishtaddat bihir rihu, dihempas oleh angin. Fi yaumin 'asif, ketika ada angin kencang begitu. Maka ketika itu sudah tidak ada kuasa lagi. Sudah habis semua. Kalau sudah seperti itu, dzalika huwad dhalalul ba'id, ini adalah sebuah bentuk kesesatan yang sangat jauh. Nah, itu. Seperti itu, hilang, dihempas oleh angin gitu. Kenapa demikian? Nah, ya karena memang tidak ada kekuatan di situ. Tidak ada power, kata Al-Mukarram ini. Nah, maka power yang bisa kita pakai, kekuatan yang bisa kita pergunakan untuk mempertahankan amal-amal yang sudah ada itu ini. Ini tadi. Litasfiyati ulubuhum wa tazkiyati nufus. Harus dengan cara hati yang bersih. Bagaimana prosesnya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah berproses, maka secara perlahan-lahan hasil itu akan diperoleh oleh yang bersangkutan. Seberapa banyak hasilnya, seberapa banyak pula ikhtiarnya dalam mengamalkan zikrullah itu sendiri. Semakin baik, semakin serius, semakin sungguh-sungguh, semakin istiqomah dalam mengamalkan zikrullah, tentu semakin banyak, semakin baik hasil yang itu. Semakin utuh amal yang kita kumpulkan. Ada bahasa yang tadi malam, kemarin kita ada ya omongan-omongan guyonan. Jadi bahwa Al-Mukarram itu beberapa tahun yang lalu menyampaikan, Al-Mukarram itu safari itu dakwah safari itu adalah sesungguhnya di situ kita riyadhah gitu. Banyak ilmu, banyak pengetahuan yang kita bisa peroleh. Ada guyonan yang muncul dari teman-teman kita tadi malam itu. Karena kebiasaan kita beramaliyah, waktunya khotaman ya khotaman, waktunya zikir ya zikir, gitu. Seakan-akan momentum nganggur, seakan-akan begitu. Perjalanan itu seakan-akan kita tidak ada aktivitas. Nah, orang yang sudah biasa aktivitas, waktunya khotaman, ya seakan-akan semuanya mau dipakai untuk itu. Seakan-akan begitu. Kemudian ini dijadikan sebagai juk-juk lah teman-teman untuk menyegarkan suasana. Sampaikan ke Ustaz Zuhri. Jawabannya Ustaz Zuhri, ngapain repot-repot? Wong awake dhewe duwe zikir khafi kok golek sing iku. Ono sing gampang kok golek sing soro gitu. Artinya apa? Kita mengintensifkan yang di dalam itu untuk meraih sesuatu yang luar biasa. Itulah zikir yang ditalkinkan oleh guru kita itu. Artinya hal-hal yang tidak lumrah, yang tidak lazim, yang memang cukup dilakukan di luar itu, ya sudah lakukan itu. Intensifkan zikir khafinya, kan seperti itu. Dan itu harus kita lakukan, kita latih di setiap kesempatan dimanapun kita berada. Karena dengan berzikir itu, khususnya zikir khafi adalah sesuatu yang tidak menghalangi semua aktivitas kita dan tidak dihalangi oleh semua aktivitas kita. Jadi begitu.
Itulah dzikir khafi. Baru kemudian itu akan berproses takhliyati wa tahliyati bil fadail. Itu yang mampu menghiasi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang utama. Prosesnya adalah dengan berzikir sekaligus dengan dzikir khafi yang terus kita lakukan, kita amalkan, dia akan mampu memberikan hiasan-hiasan hidup sepanjang perjalanan kita ini. Seperti itu. Kemudian ketika itu wa inda idin yastaula ala anwaril alaihil anwarul qudsiyah. Kalau sudah itu yang terjadi, artinya apa? Bahwa orang tersebut, kita ikhwan wal akhwat ini akan dikuasai dengan cahaya-cahaya yang suci. Cahaya dari Allah yang suci itu. Apa bentuk cahaya itu? Kemarin saya sampaikan. Cahaya itu bukan kemudian digambarkan seperti lampu memancar dari dalam hati kita, tidak seperti itu. Tiba-tiba misalnya kita keluar, di depan ada, melihat kita ada seperti listrik, seperti lampu listrik melihat kita. Di belah samping kiri kita seperti kita full lampu, seakan-akan begitu. Kalau seperti itulah sama dengan akrobat itu namanya. Kan nggak gitu. Banyak, saya pernah tahu itu. Orang yang satu sekujur tubuh ini cahaya semua. Karena bajunya baju full lampu. Saya pernah ke Dubai. Kantor jamaah itu transit di Dubai. Di Dubai itu setelah kita di pasang padang pasir, kita naik mobil di padang pasir itu, baru kita singgah pulangnya di tempat atraksi itu. Ya di situ semua bajunya itu pakai full lampu. Jadi dari berbagai arah ya lampu, pancaran cahaya. Orang yang berzikir bukan itu. Nanti diibaratkan seperti itu, gampang kalau kayak gitu. Tinggal pakai baju aja sudah kasih listrik semuanya. Sudah berpancarkan cahaya, bukan itu. Ya. Entas taula alaihi anwarul qudsiyah. Jadi cahaya yang suci itu artinya apa? Pemahaman saya bahwa timbulnya kesadaran yang tulus dari dalam hati kita untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Muncul dengan kesadaran, tanpa ada paksaan dan tanpa ada intervensi. Ini perintah, laksanakan dengan tulus, dengan sadar gitu. Tidak karena sesuatu, tidak karena ingin sesuatu. Ini pelatihan yang diberikan Al-Mukarram, saya sangat luar biasa baru memahami. Dulu ketika kita tidak pernah sholat malam. Sulit kita ini sholat malam. Riyadhah itu nggak pernah, bahkan apalagi saya. Saya ini orang pekerja keras. Isinya senengnya nyari duit. Walaupun Bapak Ibu sekalian juga nggak ada yang tidak suka duit. Saya tapi lebih suka daripada panjenengan. Jangankan itu, sudah nyampe malam, sudah di rumah, sudah ngantuk tidur. Malam sudah nggak sempat bangun. Gitu loh kok diberi tugas wakil talqin lah yo. Logika saya itu gimana gitu. Gaji 15 juta itu tak tinggalkan. Nah, ya apa itu? Mana yang harus saya ambil? Mempertahankan gaji 15 juta, apa saya jadi wakil talqin? Pikiran sederhananya kan, waduh ya apa wakil talqin nyambut gawe ini apa? Duit itu kondi. Itu bandingannya dulu gitu. Tapi setelah, makanya saya sulit menjawab. Ya sudah wis gak bisa gak iso jawab, aku sampean jawab dhewe kena Pak Slamet begitu, bisa selamat. Wis terserah sampean mau jawab ya apa, terserah sampean. Saya bilang begitu aja. Kenapa? Saya dalam posisi senang duit 15 juta. Sabtu Minggu gak turu omah. Di villa di Malang, di Batu udah. Wis semua hampir tempat di Malang sudah saya telajahi. Nah, ketika suatu saat Al-Mukarram perintahkan kepada kita, bukan perintahkan, menganjurkan semua pengurus riyadhah 40 hari di Benteng. 40 hari riyadhah. Jam 2 tet sholat sampai selesai sampai subuh. Waktu itu masih belum ada isyraq itu. Habis subuh udah pelencling udah situ. Itu ya. 40 hari. Selesai 40 hari di absen itu, termasuk Kiai Mastur ikut hadir, mengisi absen juga. Dapat sertifikatnya absen sebulan itu. Oh, saya sebulan dalam 40 hari itu enggak hadir berapa kali itu. Kelihatan gitu ya, kelihatan waktu itu. Semua dikasih amplop sama Ustaz Zuri semua. Amplop itu isinya amplop coklat itu, amplop seperti tebel itu. Apa isinya absen itu, kehadiran tanda tangan tiap hari. Selesai 40 hari pertama, perintahkan lagi Al-Mukarram. Sekarang dibuka oleh
boleh diikuti yang lain. Pengurus plus boleh Iwan ikut gitu. Jadi terus begitu. 40 hari lagi selesai, 40 hari lagi teruskan. Sampai sudah selesai lagi 40 hari, yang ketiga riyadhah sampai mati. Nah, seperti itu al-mukarram itu, tahapannya begitu. Masya Allah. Istirahatnya wis mati baru istirahat di kuburan. Seperti itu. Itu begitu pelajaran kita dulu kayak gitu awal-awal itu. Nah, itu sekitar 2009 2010 lah mulainya itu. Nah, setelah saya jadi petugas wakil talqin kayak gitu. Nah, pada saat sebelum itu seperti tidak terasa panggilan ibadah itu, seperti tidak ada ketertarikan untuk ibadah itu, sepertinya begitu. Tidak ada semangat untuk itu. Nah, ini wa inda idin tastaula alaihil anwarul qudsiyah, ketika orang sudah bersih hatinya, sudah jernih jiwanya, baru kemudian yang terjadi dia dikuasai dengan cahaya ketuhanan yang muncul di dalam dirinya itu. Semangat untuk beribadah itu muncul. Senang beribadah itu. Senang meninggalkan hal-hal yang maksiat. Bukan senang melaksanakan hal-hal yang maksiat, balik. Senang meninggalkan hal-hal yang maksiat. Nah, itu. Makanya tahapan-tahapan pancaran cahaya Tuhan pada diri manusia itu ya akhirnya juga tidak langsung blek begitu, enggak, ternyata ada tahapannya. Sesekali kita belajar lisan ini enak bicara gitu ya, yang tadinya kaku gitu ya, wes pokoknya angger, kata orang lek Pak Kirman ngare angger jeplak gitu. Iya tadi angger jeplak gitu ya. Itu tiba-tiba sudah kita bisa mengendalikan diri, pelan-pelan ngomongnya. Biasanya kita yang seangger pokoknya wong tersinggung, gak tersinggung wis urusane, gak urus gitu. Pokoknya angger ngomong. Itu pula sudah kita mulai menata gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa zikir itu sudah ada hasil. Hasilnya berupa pancaran cahaya yang muncul dari lisan itu. Nah, itu sudah muncul di situ. Tahapannya begitu. Kemudian juga demikian. Oh, masih senang karaoke, masih senang itu. Awake dhewe senang karaoke nang Sriwijaya itu sudah bukan awake dhewe. Nang NAF itu sudah. Jangan dikira saya nggak tahu lingkungannya seperti itu. Nah, padahal saya sudah berzikir, teman-teman. Tapi belum masuk ke sini. Ini masih suka ini mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Masih suka ini juga seperti itu. Nah, itu artinya bertahap. Ketika itu masuk di telinga kita, pancaran cahaya itu, maka sudah kita bisa batasi. Kesadaran membatasi diri dari hal-hal yang tidak layak didengar oleh telinga kita, mulai kita lakukan. Begitu juga dengan pandangan kita. Hal-hal yang tidak layak dipandang oleh kita, sudah mulai kita kendalikan. Itu menunjukkan pancaran cahaya Tuhan, cahaya Allah, cahaya yang suci itu mulai memancar pada telinga kita, pada mata kita. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kemudian dia menguasai betul ini, tastaula alaihil anwar, menguasai seluruh tubuh kita, ya kira-kira itulah yang disebut fana itu. Hilang semua kesenangan-kesenangan itu. Sudah semuanya. Kalau toh misalnya kita ada di wilayah-wilayah di mana orang yang fata morgana wis macam-macam ada di situ, itu wis lewat gitu aja. Seperti kita tidak ada di situ. Satu. Atau tetap kita ada di situ, tapi nilai yang kita pahami di situ bukan karena kesenangan-kesenangan yang bersifat materi, bersifat duniawi, itu bukan itu. Tapi justru dia bertasbih di dalamnya. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Ini kuasamu. Ternyata engkau menciptakan dunia dan isinya dibuat seperti ini. Warna-warni ini. Ini adalah warna-warna dunia. Warna-warna kehidupan umat manusia. Alhamdulillah. Dengan kemahakuasaanmu engkau tunjukkan. Aku ayat-ayat. Dan semua ini adalah ayat-ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. La ayatil, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam. Bukan dari siang dan malam saja, bukan. Artinya apa? Dalam pemahaman secara kontekstual,
dalam cakupan yang lebih luas, silih bergantinya situasi dan kondisi, entah waktunya, entah tempatnya, entah lingkungannya. Kita dari sekarang di Banjarpo, nanti kita pindah ke Taman Pinang, nanti ada pindah ke Kebonsari, pindah ke Tanggulangin, pindah ke Sukiwaras. Dari tempat sini ke tempat itu akan beda situasinya. Situasi yang kita alami saat ini, situasi yang kita alami nanti di Sukiwaras, di Taman Pinang, di Candi dan seterusnya, itu berbeda dengan ini. Dan semua itu adalah ayat-ayat Allah. Orang-orang yang sudah dikuasai seluruh tubuhnya ini, Al-Anwarul Qudsiyah, semua itu dipahami oleh diri kita dengan sangat sadar dan kesadaran yang sangat tulus. Itu adalah ayat-ayat Allah. Maka yang terjadi bukan menggerutu, bukan larut dalam hal, kalau itu adalah hal-hal yang maksiat, bukan larut dalam wilayah itu, tapi kita bertaubat, kita bertasbih, memuji kebesaran Allah Subhanallah. Kalau itu sudah semuanya hilang, ada tiba-tiba jus datang, jus melon, jus sirsa datang pada kita. Masya Allah, ini kita pahami, ini anugerah Allah, nikmat Allah. Masya Allah, jus melon aja rasanya kayak gini, daninya oleh jus yang ada di sini. Nah, memahamannya begitu. Itu menunjukkan sudah, ya kira-kira itulah bahasa kecilnya fana itu. Sudah hilang semua keinginan-keinginan yang semua kembalikan kepada Allah itu. Karena apa? Kalau sudah fayata'allaku billah, menjadi bergantung semuanya kepada Allah. Ya Allah, lari kepada Allah semua, dilarikan ke sana semua itu. Wa yu'thiruhu subhanahu wa ta'ala hawahu. Kemudian yang didahulukan dari semua aktivitas ini Allah, Allah, Allah. Saya kesini ini kalau bukan Allah yang mengendalikan, tidak jadi. Saya bergerak ke sana melaksanakan starter kendaraan, kalau tidak karena tidak bisa itu, Ustaz. Seperti itu. Dan model-model yang semacam itu. Saya kalau tidak diberi rezeki sama Allah, saya tidak bisa beli baju ini. Diberi kemampuan beli baju, kalau saya tidak bisa tidak ditolong sama Allah, masang baju ini juga nggak bisa, pakai baju nggak bisa. Seperti itu. Nah, semuanya menjadi Allah, Allah, Allah. Seperti itu. Ala hawa wa ala kulli ma, dan hal-hal yang lain selain hal tersebut. Li'annahu jalla jalaluh, sebab yang demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, wa azza sya'nahu wa huwa al-matlub, sebab Allah itulah sesungguhnya yang kita cari. Wal marub, yang kita hasrati, yang kita mau suka itu. Wal mahbub, dan yang kita cintai hanya Allah. Maka minhu ibtidauna, dari Allah itulah kita memulai sesuatu. Wa ilahi intihauna, dan kepada Allah itu kita akan mengakhiri sesuatu. Apapun yang akan kita lakukan, kita akan bermula dari Allah. Petunjuk Allah, pertolongan Allah. Begitu juga semuanya, apa yang kita lakukan itu pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah hadirin Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, zikir ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Terkait dengan amaliyah di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini, ada doa yang sering sudah biasa kita amalkan. Allahumma tahhir lisani minal kidhbi. Ya Allah, sucikanlah diri kami, lisan kami dari sifat dusta. Tahhir lisani minal kidhbi wa qalbi minan nifaq, dan hati ini dari munafik. Wa amali minar riya, dan amal ibadah, amal yang kita lakukan ini dari riya. Sucikan dari semuanya itu ya Allah. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya Engkau yang Maha tahu apa yang kita lakukan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi dari. Ini semua yang disampaikan, yang menjadi doa kita semuanya. Ini dari kitabnya Syabdul Qadir, yang kita semua sudah biasa lazim membaca doa itu. Allahumma tahhir lisani minal kidhbi wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa basari minal khiyanah. Pandangan kita yang khianat itu semua adalah wilayah-wilayah penyakit hati. Kenapa lisan ini minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan dari Allah, minta disucikan agar kita lepas dari sifat dusta?
Sebab orang dusta itu adalah sifat-sifat orang yang munafik. Perilakunya orang munafik itu adalah salah satunya dusta. Wa qalbi minan nifaq, hati yang munafik. Hati yang munafik itu yang bagaimana? Kalau di dalam Al-Quran, hati yang munafik itu adalah hati yang sedikit ingatnya kepada Allah. Gitu. Kalau dalam tata pergaulan sehari-hari, orang munafik itu bicaranya dusta, janjinya palsu, kalau diberi amanat khianat. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu orang munafik dalam sisi pergaulan secara sosial kemasyarakatan itu yang terjadi. Tapi hubungan vertikal kepada Allah, zikirnya sedikit. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa yadhkuruna Allah illa qalila. Itu. Orang yang berzikirnya sedikit, suka riya, macam-macam itu. Nah, ini minta disucikan dari wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya. Dari amal-amal apapun yang kita lakukan ini, mohon diselamatkan dari riya, dari tendensi, dari aspek kepentingan-kepentingan tertentu. Riya. Apa itu riya? Riya itu sesuatu digambarkan oleh Kanjeng Nabi seperti semut kecil kan, semut itu. Tahu semut nggih? Semut itu kecil sekali. Kalau semut genir atau gede titik. Semut gula itu jangan. Semut hitam kecil, warnanya hitam. Semut kecil warnanya hitam ditaruh di atas batu yang hitam juga batunya. Apa yang terjadi? Hitam ketemu hitam jadi nggak kelihatan kan? Hitamnya lagi di tengah malam yang gelap pisan. Kayak ngono. Makanya orang syirik itu seperti itu. Itulah yang disebut asyirkul asghar. Itu. Syirik yang sangat kecil, yang sangat samar itu. Seperti itu, itulah riya bentuknya. Fahuwa ar-riya kata Kanjeng Nabi itu. Itulah riya. Nah, wa amali minar riya wa basari minal khiyanah. Pandangan mata kita ini yang khianat. Masya Allah, kita kadang-kadang kalau sudah dikuasai dengan hawa nafsu dan iblis sudah berkuasa, kita sudah lupa ini mertua, ini orang tua, ini guru, ini teman, ini sahabat, ini saudara. Beberapa waktu lalu, belum 2 bulan mungkin ya, di daerah Ganting itu ada menantu pinjam uang kepada mertuanya, nilainya 3 juta, nggak diberi, dihantam itu, dihajar ibunya, ibu mertuanya. Masih belum mati, masih semaput, digeret ke pawon, dihantamkan dengan tabung LPG 3 kilo itu. Seperti itu. Belum puas lagi, tusuk lagi perutnya, jadinya meninggal. Itu kalau sudah dikuasai seperti itu. Sudah tidak tahu itu mertua padahal. Itu mertua. Mertua itu orang yang punya anak diberikan kepada diri kita. Kalau nggak baik-baiknya seseorang diberikan anaknya kepada kita, Masya Allah. Kan orang yang sangat baik, orang mertua itu. Anaknya dikekno deh. Dikekno. Dengan mahar, iya lah 1 juta atau gede. Iki mahar 100. Mahar 100 dikekno anaknya. Tur mahar dikekno wong tuae. Dikekno istrinya. Ya Allah, wis ngono. Ngono lho teko-teko isik mateni. Masya Allah. Itu artinya apa? Dirinya sudah dikuasai dengan hawa nafsu dan setan yang lain. Karena tertutup. Itulah summum bukmun umyum fahum la yubsirun. Enggak bisa melihat apa-apa, lupa daratan. Nah, oleh karena itu adalah naluri yang bisa saja terjadi kepada kita setiap manusia. Maka zikir ini menjadi sesuatu yad'u ila takhliyatil qalbi minar radha'il wa tahliyati bil fadail. Kita berproses. Zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paskan supaya kita pas kena pancaran cahayanya itu mulai cepet. Sudah seperti itu. Ya, insyaallah. Ini hadirin Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa yang mesti kita lakukan, mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar. Ayo tinggal kita belajar mengamalkan zikir ini dengan baik, istiqomah gitu. 1. Yang kedua, tentu saja itu bukan datang serta merta begitu di bawah angin kata Al-Mukarram. Enggak di bawah angin itu.
ada wasilah-wasilah. Kadang-kadang kita mendengar kebaikan ini lewat teman, di mana teman itu bukan ahli berbuat baik, tapi karena Allah menitipkan kepada mereka apa yang keluar dari orang itu menjadi baik, kita menerimanya. Itu wasilah itu. Kemudian kita bertemu dengan guru kita, dan guru kita berkenan menanamkan benih di dalam kalbu kita berupa zikrullah, la ilaha illallah, dan ismudat yang terus bisa hidup berjalan dalam setiap relung waktu dan kesempatan dimanapun kita berada. Maka kita berterima kasih kepada semuanya, bersyukur kepada Allah, lebih-lebih kepada guru kita semuanya. Kita syukuri, kita terima kasih karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, abdi lam yashkur alayya idza lam tashkur ala man ajratun ni'mata ala yadahi. Wahai hambaku, kalian belum termasuk orang yang bersyukur kepadaku bila kalian belum bersyukur, berterima kasih kepada orang yang telah aku titipi nikmat sehingga nikmat itu sampai kepadamu. Inilah yang penting kita lakukan. Dan ternyata isi dari semua itu, isi daripada syukur itu adalah kekuatan dahsyat daripada zikrullah itu sendiri. Balik lagi, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana abwabal khair, Allahumma iftah lana abwabal barakah, Allahumma iftah lana abwabal rahmah, Allahumma iftah lana abwabal maghfirah, Allahumma iftah lana abwabal rizq, Allahumma iftah lana abwabas sa'adah, Allahumma iftah lana abwabal jannah. Ya mufattihal abwab, ya musabbibal asbab, ya dalilal mutakhairin, ya muqallibal qulub wal absar, ya ghiyathal mustaghithin, aghithna aghithna aghithna. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa'tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi halqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati mursyidina wa bi barakati al mukarram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya lampu ya. Orang berpikirnya kadang-kadang krungu moco. Pikir cahaya itu celorot. Alhamdulillah. Ada hal yang saya garis bawahi tadi dari apa yang disampaikan beliau. Kita tidak berbicara hasil sebenarnya, tapi kita berbicara amaliyah. Jadi abaikah kita, sesuaikah kita sesuai dengan tuntunan guru? Yang terutama adalah zikir jahar misalnya ya. Zikir jahar ini tuntunannya 165. Tapi zikir jahar ini apakah kita sudah benar-benar fokus? Apakah kita zikir jahar ini sambil melek? Kadang-kadang zikir jahar tapi melek ini ya. Padahal dituntunnya itu harus merem. Mencicil ya. Itu sederhana aja lah, sederhana. Apakah sesuai dengan tuntunan? Jumlahnya itu lebih banyak lebih baik. Ya, zikir jaharnya aja fokusnya ya. Mas, sampai sekarang loh saya ini nggak lulus itu kalimat la ilaha illallah mistik gitu, aneh. 22 tahun selalu ada perubahan, selalu ada pemahaman baru. Coba sampai ikuti latihan ya, sama-sama latihan coba sesuaikan dengan ketika menerima ijazah talqin itu. Yang kedua zikir khofi. Kadang-kadang khofi ini kita juga abai Pak. Belum menafasnya tuh belum habis, tapi sudah selesai. Misalnya zikir khofi nahan nafas, kan aturannya sampai setelah sholat itu zikir khofi nahan nafas sekuatnya. Nah ini kemampuan kuat ini tergantung setiap individu. Ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, ada yang seputaran tasbih 165 kuat, sampai keringetan orangnya itu. Nah ternyata di dalam zikir rofi itu, kalau menahan zikir itu sekuatnya itu sampai
berkeringat, itu terapi, Pak. Bukan hanya untuk zikirnya supaya tembus, ternyata terapi kesehatan itu, untuk kesehatan. Jadi kemarin saya sempat mendapat share di grup, ada wakil talqin itu, coba sampean duduk zikir khofi 15 menit. Ya baguslah masukannya ini. Akhirnya saya coba, kan saya hitung, coba setiap hitung detikan itu ya. Saya mulai 1 menit nafasnya itu. Terus kalau pertahankan terus ya, sakwate, katakanlah mati. Karena menahan nafas. Alhamdulillah teman, langsung ketemu Allah teman. Ini kan menahan nafas ya, kan meneguk lidah itu. Nah, ternyata orang mati itu ikhwan saya di depan saya sendiri itu, Pak. Ya, almarhum Haji Basok itu sekretaris ya, itu meninggalnya di depan saya karena berdiri waktu ngadeg depan gini loh, berdiri meninggal. Terus padahal ini masih ngomong-ngomongan mau ke Tasik, mau hasilnya musyawarah itu mau disampaikan ke Tasik. Ya sih, kapan berangkat, ayo naik kereta apa ya karo aku, ya wis. Habis itu beliau aku ngeluh langsung geblak, Pak. Geblak, kebetulan ada ikhwan yang di belakangnya ditampani ya. Gak sengaja sebenarnya karena dijatuhi. Setelah itu kira-kira berapa menit ya, gak sampai 1 menit. Itu lidahnya ini neguk, Pak. Lidah ini loh, neguk ke atas. Stret gitu. Akhirnya saya ingat zikir Robi, langsung tak zikirin. Ayo zikir. Gini. Ya tapi ya sudah, mungkin sudah gak ada itu. Hanya 1 menit. Jadi lidahnya neguk ke atas, ketarik. Stret. Kok ke atas, terus habis itu nggak sadar ternyata sudah almarhum. Mudah-mudahan beliau segala khilaf salahnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh ya kana sa'in. Nah, itu mari kita hasil belakangan lah ya. Hasil belakangan. Yang penting ayo yang lupa-lupa kita katakanlah begini ya. Kadang-kadang Masya Allah, mbok setane sing pinter mbok ya apa ya. Kadang waktu kita itu luang, Pak. Ya, misalnya saya main WA ya, itu sampai pegel. Padahal itu tawajuh 15 menit, nahan nafas. Ya, kadang-kadang kan bisa gitu. Duduk sambil zikir Rofi, tahan nafas. Itu lain hasilnya nanti. Sampai kalau nggak percaya sampean coba. 1 menit saja. Saya fokus. Kok nggak bayar ya loh. Nanti kalau senggang ya, Masya Allah. Sekarang kadang-kadang saya gini, wah setan nih WA gitu. Ya, di situ kan banyak ini kan. Karena kadang-kadang kita lupa kepada Allah itu gara-gara main itu. Wis lah, aku maksudnya aku lek sampean eling enggak apa-apa. Saya coba itu. Terus saya, karena ini kan kita ini selalu diingatkan ya. Kalau orang-orang yang berzikir itu biasanya begini. Orang itu kan kalau kadang-kadang itu kan susah, seneng, sumpek, ya. Itu wis dalam kehidupan. Terus aku sumpek, Pak. Ya, sumpek. Kok gak enak ini? Apa sih kok enak ini? Wis langsung aku lungguh zikir Rofi. Nah, nafas. Langsung pergi, Pak. Enak. Oh, tiba elek sumpek iku ana mlakune ya. Terus sumpeknya kurang gak anu, Pak. Sumpeknya nemen katakan. Sampeyan zikir cahar iku sing serius, temenan iki. Pasti. Sampeyan zikir ojo ngene. La ilaha illallah. Iku sampeyan 1000 saja. Hilang nanti itu. Ya, itu sudah saya coba semua gitu. Saya praktekkan. Itu penuh Pak iki, Pak. Pikiran iki wis gak karu-karuan. Tapi lek cuma zikir ngene tok, adik melek pisan. La ilaha illallah. Wis gak ono oleh sampean. Masalahnya apa? Aturannya nggak dipakai, resepnya guru itu nggak dipakai. Nah, itu kita kembali tadi, marilah bersama-sama kita belajar zikirnya ini yang kita seriusi. Kalau diem zikir Rofi. Masih aku yang ngono saiki. Meneng ngono. Saya saking sungkan ya, karena kan aturannya begini ya. Kan saya ini begini ini agak capek, Pak. Jadi kadang saya tegak begini. Saya zikir Rofi pandangan lurus, saya tegak. Kadang-kadang saya seperti orang Buddha.
Itu saya memfokuskan zikir, cuma ojo ditiru ngono lho. Karena ajarannya itu kan begini. Itu kan maksudnya yang enak untuk saya sampaikan juga bolehlah begitu, supaya lebih apa itu fokus kepada Allah, zikirnya supaya lebih mantap lagi. Kebetulan tadi beliau menyampaikan begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, bisa ngikuti aturan ajaran yang sudah diberikan kepada kita, yaitu tidak termasuk mengurangi. Nek melek kan wis mengurangi mau nambahi, Pak. Misalnya zikir la ilaha illallah melek, ngurangi mau nambahi. Ya. Zikir Rofi harusnya fokus, ini isinya cuma Allah saja dari otak ke ini, tapi kemana-mana. Ikulah, wis hasilnya gue pasti gue. Ya. Pada karo nyebut gawe lo pasti bayaran. Sama nailing bayaran itu nyebut gawe ini enggak. Repot. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, hanya tadi beliau menyampaikan begitu bagus tadi. Kebetulan saya ingat. Yang lainnya insya Allah mohon doanya kepada para ikhwan akhwat bilas hari Jumat ya, Sabtu, Minggu, Senin sampai Selasa, Al-Mukarram, Aba Ali, juga saya. Ya semuanya beberapa petugas yang insya Allah akan safari dakwah ke Muara Tewi. Untuk itu mohon barokah Fatihah, mudah-mudahan perjalanan ini dijadikan perjalanan yang barokah, dakwah bisa berhasil di wilayah Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan kita semuanya berikan keselamatan ya, mulai dari berangkat sampai pulang, kesehatan, berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaati Rasulullah Barakah Sultan Aulia untuk rombongan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Nabi Akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Yang kedua, saya kepikiran betul, Pak. Karena kalau setiap maghrib di sini itu kadang nggak